sesuatu yang kita lahirkan keluar dari dalam hidup kita, itu yang mau disampaikan buat kita pada malam hari ini. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab hamba Tuhan itu tidak bisa lepas dari yang namanya karakter. Ya saudara, yang membedakan saudara dan saya, hamba dengan hamba Tuhan dengan hamba setan, itu karakter, bukan karunia. Saudara dengar baik-baik, bukan karunia, tapi karakter. Sebab hamba setan juga bisa punya karunia, hamba setan juga bisa punya talenta, hamba setan juga bisa mengatasnamakan dia hamba Tuhan, tapi dia bukan hamba Tuhan, karena sekali lagi karakternya menunjukkan bukan hamba Tuhan. Amin. Hamba setan bisa menyanyi, Ustaz? Bisa, Allah bisa. Bahkan hamba setan kadang-kadang menyanyi 20 suara mana dibanding hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan separuh kadang-kadang tekan dodong nyanyi re. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Hamba setan tuh kadang-kadang menyanyi itu mantap, bisa 8 oktav kalahkan itu Maria Carey. Saudara terkasih. Hamba Tuhan bisa main musik. Hamba Tuhan bisa main musik tidak? Bisa. Hamba setan bisa bersama. Bisa, kalau bisa. Bahkan kalau hamba setan main musik itu kadang-kadang piano pun terus lari lewat. Dia dong main di luar. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Dongeng itu luar kepala. Ya. Itu hamba setan itu bisa juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi yang satu yang hamba setan tidak bisa buat adalah karakternya tidak bisa serupa dengan Kristus. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Kristus. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Atas hidup kami, tidak ada yang lain yang lebih besar, lebih luar biasa di dalam hidup kami selain daripada Engkau Tuhan, yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit pada hari yang ketiga, bahkan yang naik ke sorga dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Malam ini kami boleh menikmati sukacita. Malam ini kami percaya malam di mana Tuhan melawat kami. Besok kami semua akan ada dalam perayaan Pentakosta, memperingati hari turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Allah. Dan kami percaya hari ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Roh Kudus akan terus bekerja, menguasai gerejanya, dan kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Ada mujizat, ada pertolongan, ada tanda-tanda heran, ada keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Malam hari ini, di tempat ini Tuhan berkarya. Malam hari ini Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Jam pemberitaan ini Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kuat kuasa-Mu. Beritakan, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Singkapkan, bukakan, sehingga Tuhan, hamba boleh dipakai untuk berbicara atas nama-Mu. Jemaat Tuhan diberi hati yang terbaik untuk menerima setiap benih firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kuduskan, layakkan kami semua, supaya dosa tidak menjadi penghalang untuk kami menerima berkat kebenaran ini. Seluruh jam pemberitaan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhir, kami taruh biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati malam ini bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini bersyukur bisa ada bersama-sama dengan Bapak Mama bersaudara semua di Gereja Kemah Injil Indonesia, jemaat tadi ya, itulah seperti itu. Ya, saudara yang terkasih, saya bersyukur malam ini ada di tempat ini. Saya ingat mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya lewat dari tempat ini karena saya waktu itu KKR dibawa lagi dari sini di Gereja Gemit. Waktu itu pas Paskah dan Jalan Salib ditutup dengan Pak Bupati hadir.
dan kemudian saya diberi kepercayaan untuk memimpin KKR tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan tadi waktu masuk saya ingat-ingat, betul waktu itu saya lewat ada beberapa gereja kemah Injil Indonesia di daerah-daerah sekitar sini. Jadi saudara, tadi saya pikir di atas ya, jadi saya masuk di gereja yang kedua apa tidak salah. Lalu kemudian saya tanya, oh bukan, di bawah lagi. Jadi kami kemudian sampai di sini dengan selamat, puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya senang sekali karena untuk tahun ini ya saudara, saya sudah 2 kali berkhotbah di gereja Kemah Injil Indonesia. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada bulan Maret yang lalu saya KKR juga di gereja Kemah Injil Indonesia di Bena, ya di Bena. Dan hari ini Tuhan izinkan saya ketemu dengan saudara semua anak-anak Tuhan di gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di tempat ini. Terima kasih Mama Pendeta di tempat ini, lewat semua para pemuda-pemudi Kristen dari IAKN Kupang, kami boleh diizinkan untuk ada pada malam hari ini. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan singkat saja, nama saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saya pelayanan sebagai seorang gembala sidang di Sinode Gereja Sidang Jemaat Allah di GSJA. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga menjadi seorang pengajar teologi di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang, daerahnya di Penkase atau daerah Alap, saudara yang terkasih. Dan saya juga seorang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk boleh terlibat dalam penginjilan interdenominasi. Dan saya bersyukur semua hanya karena kemurahan Tuhan saja saya diberi kepercayaan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema yang sangat menarik untuk kita perhatikan pada malam hari ini adalah kita diminta untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkarakter Kristus. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkarakter Kristus. Ini tema yang luar biasa bagi saudara dan saya malam hari ini. Bilang dulu samping kiri kanan, kamu hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Oke? Ya. Semua kita ini hamba Tuhan. Sebab di dunia ini hanya ada 2 hamba. Hamba Tuhan atau hamba setan. Jadi kalau dia tidak hamba Tuhan, berarti dia hamba siapa? Setan. Bilang samping kiri kanan, bukan beta. Ya, saudara, saya berharap semua kita yang hadir malam hari ini adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang arti secara yang lebih spesifik atau yang lebih khusus, hamba Tuhan itu identik dengan orang-orang yang saudaraku punya jabatan di gereja. Tetapi itu adalah pengertian secara spesifik, pengertian secara khusus. Tetapi kalau bicara secara umum, universal, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, maka kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Hanya kemudian di antara kita Tuhan menempatkan job atau Tuhan memberikan pekerjaan masing-masing sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi menarik sekali dari tema ini tidak menyoroti soal hamba Tuhan secara spesifik yang tadi saya katakan, dilihat dari sudut pekerjaan atau dilihat dari sudut karunia talenta yang Tuhan beri. Tetapi hamba Tuhan yang kita mau bahas pada malam hari ini bicara tentang karakternya, bicara tentang sikapnya, bicara tentang sesuatu yang kita lahirkan keluar dari dalam hidup kita. Itu yang mau disampaikan buat kita pada malam hari ini. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab hamba Tuhan itu tidak bisa lepas dari yang namanya karakter. Ya saudara, yang membedakan saudara dan saya, hamba dengan hamba Tuhan dengan hamba setan, itu karakter, bukan karunia. Saudara dengar baik-baik.
Bukan karunia, tapi karakter. Sebab hamba setan juga bisa punya karunia. Hamba setan juga bisa punya talenta. Hamba setan juga bisa mengatasnamakan dia hamba Tuhan, tapi dia bukan hamba Tuhan. Karena sekali lagi karakternya menunjukkan bukan hamba Tuhan. Amin. Hamba setan bisa menyanyi dosa? Bisa, terlalu bisa. Bahkan hamba setan kadang-kadang mau menyanyi 20 suara mana dibanding hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan separuh kadang-kadang tekan dodong nyanyi re. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Hamba setan tuh kadang-kadang menyanyi itu mantap, bisa 8 oktav kalahkan itu Maria Carey. Saudara yang terkasih, hamba Tuhan bisa main musik. Hamba Tuhan bisa main musik tidak? Bisa. Hamba setan bisa persoalan. Bisa, terlalu bisa. Bahkan kalau hamba setan main musik itu kadang-kadang piano pun justru lari-lari. Ini dong main di luar. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Dong main tuh luar kepala. Ya. Itu hamba setan tuh bisa juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi yang satu yang hamba setan tidak bisa buat adalah karakternya tidak bisa serupa dengan Kristus. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Kristus. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memulai dengan beberapa ayat tentang hamba setan. Yang membedakan dengan hamba Tuhan itu bicara soal karakter. Ya saudara, sebelum kita lihat itu Filipi pasal 2 ayat 5 yang menjadi sorotan kita pada malam hari ini, saya mau ajak kita baca dulu beberapa ayat. Misalnya 2 Petrus pasal 2 bisa ditampilkan di LCD. Ayat yang pertama mulai, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Kita baca ayat-ayat ini ya sampai dengan ayat yang ke-5 ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab 2 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Oke, perhatikan kita baca bergantian. Saya lebih dulu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saudara garis bawahi, banyak orang akan ikuti cara hidup mereka. Ini karakter mereka nih loh. Karakter mereka itu apa? Dikuasai hawa nafsu mereka, saudaraku. Dan karena itu mereka tidak berjalan dalam jalan kebenaran, tapi mereka menghujat jalan kebenaran. Ini hamba setan. Lihat ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayat 4, perhatikan 1, 2, 3 jemaah. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai. Ayat 5 bersama-sama 1, 2, 3. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang ini bisa saja itu hamba-hamba setan itu merajalela di mana-mana. Ya, hamba-hamba setan itu ada di mana-mana. Dan saya ulang lagi, mereka bukan di luar gereja. Mereka bisa ada di dalam gereja, tapi mereka bukan hamba Tuhan. Karena sekali lagi karakter mereka, ciri hidup mereka itu bertentangan dengan apa yang disebut dengan jalan kebenaran atau Injil Kristus. Lebih terang Yesus berkata begini dalam Injil Matius pasal 7. Mari kita lihat saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-7 ya. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Perikopnya jelas, saudara, mulai ayat 15 tentang hal pengajaran yang sesat atau nabi palsu atau hamba palsu, atau boleh saya katakan hamba setan. Apa saja mereka ini? Mulai kita lihat ayat 15, kita bergantian. Saya lebih dulu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah-buah dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah ini bicara apa? Bicara karakter. Buah itu bicara sifat. Buah itu bicara sesuatu yang kelihatan. Buah itu tidak bisa disembunyikan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari karakternya orang akan tahu ini hamba Tuhan, ini hamba setan, ini nabi benar, ini nabi palsu, ini guru benar, ini guru palsu, ini benar-benar anak Tuhan dan ini hanya sekedar omong kosong jadi anak Tuhan. Itu akan kelihatan dari sifat karakter atau dari buahnya. Saudara lihat, mereka apakah tidak panggil Tuhan? Panggil. Ayat 21. Mari kita baca lanjut. 21, 22, 23. Saya 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukannya hanya pikir aja aku teriak Tuhan, 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 tapi karakternya tidak seperti Kristus, masuk neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar rajin gereja, biar rajin doa, biar rajin puasa, biar rajin melayani, yang panggil Tuhan, Tuhan, tapi karakternya, sikapnya, kalau tidak sama seperti sikap Kristus, karakter Kristus pasti masuk neraka. Ada amin. Memang kalau ngomong neraka itu agak mengerikan, jadi amin itu agak kurang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini saya ngomong apa adanya. Jadi saudara jangan pikir beta ini rajin gereja pasti dia masuk surga. Karakter saudara yang terkasih dalam Tuhan. Beta sumbang, beta sebanyak beri sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Beta melayani kiri kanan, saudara terkasih. Jadi Anda punya tiket di surga. Karakter itu tiketnya. Kalau saya ulang lagi, semua talenta, semua keaktifanmu, semua segala macam itu bukan tiket, saudaraku. Karaktermu itu yang akan menjadi tanda, ciri bahwa kamu benar-benar adalah hamba Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lihat lagi ayat 22. Jemaat baca ayat ini. 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Mereka bernubuat pakai nama siapa? Tuhan. Mereka bikin mujizat pakai nama siapa? Tuhan. Tuhan semua. Tapi terakhir masuk neraka. Sudah terkasih. Ya, ini bukan main-main. Mari kita baca ayat 23 sama-sama kita baca. Nanti pikir bekal. Ayat jelas 23. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian. Apa? Pembuat kejahatan itu berarti karakternya tidak beres. Itu berarti karakternya bukan karakter Kristus. Itu berarti sikapnya sikap setan, anak-anak iblis. Itu yang buat jahat. Makanya biar mulut pakai nama Tuhan, biar bikin mujizat pakai nama Tuhan, biar bernubuat pakai nama Tuhan, bahasa roh segala macam pakai nama Tuhan. Tapi kalau karaktermu, sikap hidupmu tidak mencerminkan Kristus, tetap masuk neraka. Amin. Bilang samping kiri kanan, yang membedakan kita dengan hamba setan
Ngomong kuat-kuat, ulangi lagi. Yang membedakan kita dengan hamba setan, Yang membedakan kita dengan hamba setan, sikap, karakter. Itu camkan baik-baik. Bukan namamu Yohanes, Lukas, PU dan lain sebagainya. Itu bukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka betapa pentingnya kita memiliki karakter Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya Yesus bilang begini kepada lewat hambanya Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Alkitab berkata begini, firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat yang kelima, sebagai ayat yang mendasari kita semua pada malam hari ini. Ayat yang kelima dari Filipi pasal 2 ayat 5. Ini yang hamba-hamba Tuhan harus miliki. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan itu adalah, saudara, motor penggerak semua sikap perbuatan kita yang lahir, yang nyata, yang kelihatan. Itu dari pikiran dan perasaan kita. Makanya kalau orang punya pikiran dan perasaan itu adalah pikiran dan perasaan Kristus, maka lahirnya juga karakter Kristus. Saudara, tapi di NTT ini saya lihat tidak semua, ada beberapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah ikut dari belakang orang naik motor, ya. Lalu di dia punya helm itu dia tulis otak rote. Sorry kalau ada orang rote di sini, dia tulis otak rote. Saya pikir saudara yang terkasih, kalau otak rote itu saudara bisa bayangkan, ya. Otak rote. Tapi saudara, satu hari lagi ketika saya ketemu lagi, saudara, di plat nomor, saudara, DH itu di bawahnya dia tulis Alor Suami. Lebih ngeri ya, Alor Suami ya. Saudara terkasih, otak rote, Alor Suami. Nah, saudara lihat ya. Orang kayak bangga dari ini karakter otak rote dan karakter alur suami. Dong bangga. Di satu ketika lagi, saya ketemu saudaraku dengan orang sabu punya. Ini saya yakin orang sabu. Saudara yang terkasih dalam, di jaketnya di belakang dia tulis sabu wangi. Wih, wangi. Itu saudara, sabu wangi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat orang kebangga dan karakter-karakter ini. Padahal saudara, kalau ini karakter yang potong pakai, ini tidak jelas. Coba saudara lihat orang rote yang masih pakai otak rote. Kalau ada orang rote di gereja, dia tidak pakai otak Kristus, ya, dia tidak pakai pikiran Kristus, dan dia tidak pakai saudara perasaan Kristus, tapi dia pakai otak rote. Botol mafia orang. Yang ke mafia orang, kenapa? Karena dia pakai otak rote. Sorry orang rote, saya tahu Anda semua rote di sini suka pakai otak Kristus, pikiran Kristus. Amin orang rote. Nah, baik, yang tidak rote jadi amin ya. Saudara terkasih. Saudara, nah saudara bisa bayangkan kalau ada orang Kristen di gereja dari suku yang namanya saya tadi sebut Alor, tapi dia masih pakai, saudaraku, kebiasaan Alor Suami. Saudara terkasih, saya alur, jadi saya omong apa adanya, tapi saya alur yang sudah tidak pakai otak suami. Ya. Amin. Saudara terkasih, makanya jangan heran, banyak kita temukan di gereja, saudara. Padahal kita tahu ini adalah rumah Tuhan, kita tahu ini adalah tempat di mana Allah berhadirat. Kita menyanyi lagu pujian penyembahan, semua pakai nama Tuhan. Khotbah Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, semuanya kelihatan rohani secara liturgi dan formalitas, tetapi pikiran-pikiran, perasaan-perasaan orang itu bukan
Rote pakai otak rote, alur berlutung. Habis saudara terkasih dalam Tuhan. Mau aku kena di mana model begitu? Tidak bisa. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini terjadi di jemaat Filipi. Tuhan mendapati lewat hambanya Paulus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mengirim anak rohaninya ke sana, menemukan ada situasi yang tidak kondusif secara iman, secara rohani, saudaraku. Makanya Paulus kemudian sebagai hamba Tuhan tulis surat. Kalau kamu masih pakai otak Filipimu itu, otak yang belum bertobat, otak yang masih lama, masih hamba setan, maka pekerjaan Tuhan tidak bisa maju. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesti ubah, mesti pakai pikiran Kristus. Saudara, makanya itu ayat tadi, ayat 5 itu muncul. Ayat 5 itu tadi muncul. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, malam ini saya mau bahas tentang hal ini. Apa itu pikiran dan perasaan yang Yesus miliki dan Dia suruh kita miliki, supaya kita ini pikiran kita, karakter hidup kita menjadi sama seperti karakter Kristus itu. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memperhatikan ayat ini, Filipi pasal yang kedua. Ya, tadi kita baca ayat 5, sekarang kita mundur ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya, namanya kan cerita, jadi kita mesti lihat ini konteksnya atau kronologisnya, alur ceritanya. Filipi 2 ayat 1 hingga ayat 3. Oke, mari sama-sama kita baca ayat ini, ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kalau memperhatikan ayat 1 sampai ayat 3 ini, kita menemukan ada dua kata yang Paulus ulang-ulang. Kata yang Paulus ulang-ulang yang pertama itu adalah kata kasih. Perhatikan, penghiburan kasih, kasih mesra, belas kasihan, satu kasih lagi satu. Jadi kata kasih ini diulang-ulang. Lalu yang kedua, saudara, kata yang diulang-ulang Paulus adalah sehati atau satu hati, sepikir atau satu pikir, atau satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kata satu itu diulang beberapa kali. Nah, saudara, ini berarti Paulus sedang mau menyampaikan orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, orang yang mau menghasilkan buah-buah karakter Kristus atau tindakan-tindakan Kristus, perbuatan-perbuatan Kristus, orang itu harus hidup di dalam yang namanya kesatuan kasih. Coba sebut satu-satu, sama-sama. Ya, 1, 2, 3 ya. Satu kasih. 1, 2, 3. Satu kasih. 1, 2, 3. Satu kasih. Ya, ini kesatuan kasih. Di dalam gereja kita harus memiliki yang namanya kesatuan kasih. Artinya apa kesatuan kasih? Kesatuan kasih itu artinya begini, saudara. Kita semua mempunyai satu dasar, kita semua mempunyai satu fondasi, dan fondasi itu, dasar itu adalah kasih. Saudara yang terkasih, tidak boleh ada dua dasar. Itu pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kita melakukan apa saja kita tidak boleh lupa patokannya adalah kasih. Nah, Paulus mengatakan begini, apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam kasih. Perhatikan ini. Yang pertama, kalau kita semua ada di dalam yang namanya kasih, maka ada yang namanya nasihat. Sebut sama-sama. 1, 2, 3. Nasihat. 1, 2, 3. Nasihat. Itu penting. Makanya di dalam gereja atau dalam komunitas Kristen, kalau semua orang tahu yang namanya satu kasih, maka dia tidak boleh lupa ada yang namanya nasihat. Nasihat itu penting, saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Kitab Amsal menyatakan, saudaraku, manusia ini akan menjadi liar kalau dia tidak punya penasehat. Tapi semakin banyak penasehat, hidup kita akan semakin lebih baik. Nah saudara, di dalam lingkup kekristenan ini banyak orang yang tidak mau pakai pola yang namanya, saudaraku, satu kasih. Kenapa? Karena di dalam yang namanya kesatuan kasih itu tidak bisa lepas dari yang namanya nasihat. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah nasihat yang paling kuat yang saudara dan saya harus terima itu adalah nasihat yang datangnya dari firman Tuhan. Amin. Amin. Lihat ini ayat Kolose 3 ayat 16. Tapi Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16. Ya, jemaat, saya mau aja kita baca ini ayat. Kolose 3 ayat 16. Bersama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus itu, saudara, yang bisa membawa orang mengajar, menegur, itu isi dari nasihat. Teguran, ajaran, itu isi dari nasihat. Saudara terkasih, saya berikan contoh kasus 1 Tesalonika 5 ayat 14. Mari lihat tadi 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Oke, sama-sama kita baca itu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, dikatakan kami menasihati kamu. Lalu ada katakan tegur hidup yang tidak tertib. Ini tentu bicara tentang kebenaran, atau bicara tentang firman Allah, bicara tentang perkataan Tuhan. Orang kalau hidup dalam kesatuan kasih, orang itu akan mau hidup di dalam nasihat kebenaran, nasihat firman Allah. Sebab nasihat yang paling top yang bisa membuat saudara dan saya menghasilkan karakter Kristus, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan Kristus di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Amin. Amin. Cuma opas saja yang amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini jangan lupa ya. Nah, ada banyak orang misalnya mau dinasihati oleh firman Allah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang tidak mau dinasihati firman Allah, makanya hidupnya, karakternya tidak berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa jadi baik kalau kita punya hidup tidak kita beri kepada kebenaran yang memberikan teguran, nasihat buat kita semua. Saudara lihat ini ayat lagi, Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dan kedua. Perhatikan ayat ini, Mazmur pasal 1 ayat pertama dan ayat yang kedua. Jemaat, saya minta untuk membaca ayat ini kencang-kencang. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab bilang sama kita, berbahagialah kalau kita tidak ikuti nasihat orang fasik. Ya saudara, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena orang berdosa, kumpulan pencemooh, nasihat-nasihat mereka semua pasti tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau toh ada satu-satu lebih banyak melenceng, tetapi kalau firman tidak mungkin melenceng. Firman nasihatnya pasti membawa kita kepada kebahagiaan, kebenaran. Sebab firman Allah itu adalah Allah sendiri yang menyatakannya kepada saudara dan saya. Amin. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang lagi, berapa
mau dalam kesatuan kasih setelah terima nasihat-nasihat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi waktu saya datang, ayat yang saya senangi ini muncul. Pertama kali saya lihat langsung saya tahu persis ini ayat. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Roma 1 ayat 16 17 bilang apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, Injil, firman Allah itu yang menyelamatkan kita. Makanya hidup kita, saudaraku, kalau kita mau ada dalam kesatuan kasih Allah itu, kesatuan kasih Tuhan itu, maka tidak boleh tidak. Kita semua harus tunduk kepada satu nasihat. Nasihat itu adalah nasihat firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kami Swangi di awal bisa bertobat hanya karena nasihat firman Allah. Kalau tidak nasihat firman Tuhan tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak akan mungkin bisa. Nasihat firman yang bisa merubah orang, nasihat kebenaran yang bisa merubah orang. Makanya setiap kali kita datang ibadah, setiap kali kita hadir di gereja, berilah hidupmu untuk dinasehati oleh firman. Berilah hidupmu untuk dinasehati oleh kebenaran. Sebab waktu engkau memberikan hidupmu dinasehati oleh kebenaran, maka engkau pasti akan melihat sesuatu yang luar biasa. Seorang bapak waktu saya khotbah di satu tempat, saudara yang terkasih, dia datang dan bilang sama saya, umur juga sekitar sudah 60-70an tahun. Saya tidak tanya umurnya, tapi dari face mukanya sudah rambut putih, sudah opa-opa. Saudara, dia datang kepada saya dan berkata begini, Pak Pendeta, terima kasih sekali. Loh, saya bilang, opa kenapa opa terima kasih? Pak Pendeta, seandainya ya 20 tahun yang lalu beta dengar ini khotbah, mungkin beta soalnya cuci darah. Kok kenapa opa? Ya, saya bilang beta ada cuci darah. Beta periksa di dokter, dokter bilang ini gara-gara beta foil minum laru terus, minum mabok terus. Tapi beta pergi gereja, beta sudah pernah dengar nasihat kebenaran yang menyatakan bahwa jangan minum mabok, jangan minum laru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, bahkan kami kadang-kadang dulu kami kumpul minum rame-rame, termasuk dengan juga majelis dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara lihat, akhirnya dia kena penyakit itu. Waktu dia kena penyakit itu baru dia mulai dekat dengan Tuhan. Waktu dia dekat Tuhan, dia mulai dengar banyak firman, banyak kebenaran. Salah satunya, saudara, dia dapat nasihat bahwa orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak boleh hidup dalam kemabukan, tidak boleh hidup dalam, saudaraku, yang namanya anggur, minuman keras, tidak boleh. Dia baru tahu. Kalau Anda malam hari ini juga baru dengar baik-baik, pasang telingamu dan dengar nasihat firman Tuhan ini. Kalau masih mabok lalu stop, sebab kamu masih anak setan, hamba setan. Bertobatlah. Amin. Ya saudara, ya, saya temukan banyak. Saudara yang terkasih dalam, lu pikir aja, mau dong judi, Pak Larwan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau bilang, sampaikan samping kiri kanan, kamu hamba Tuhan, dia cepat hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang model kelu mabok laru. Hamba Tuhan mabok laru. Maka waktu saya baca dalam Alkitab, ya saudara terkasih, ini si mabuk laru yang ngomong, ini bukan beta. Ya mabuk laru bilang. Maka waktu saya baca dalam Alkitab, saya temukan ayat Pak Pendeta. Di situ ada ayat yang mengatakan berkumpullah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu Petrus menjadi bandar dan dia bawa asap semua kepada Yakobus, kepada Andreas dan Filipus. Lalu dia berkata, mari kita tos sebelum kita minum. Begitu. Hebat. Terus kesal yang pas mau lalu stop sudah aku ya stop. Kita ngomong celaka. Tidak ada bilang bahagialah kamu yang bangun pagi-pagi dan cari anggur. Tidak ada, celaka.
Kasih tahu itu ayat celaka tuh Yesaya 5 ayat 11. Kan betul ayat. Pikir karang-karang kan ada. Yesaya 5 ayat 11. Ayat harus baca dulu ya saudara. Yesaya 5 ayat 11. 1, 2, 3. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan. Kalau dingin begini sampai bisa, kalau sampai itu sedikit dulu baru bersama panas. Itu kau celaka. Celaka, anak-anak Tuhan. Termasuk mahasiswa yang KM, itu mesti tinggal besok. Besok jalan pelayanan, mainnya jangan mas minum alkohol. Tadi dia datang nih, sampai di Naibola, ya sudah. Lingkar di situ berada naik motor. Jadi kalau naik dicampur belokan-belokan belum mata gelap. Makanya ular naik orang sembarang. Makanya celaka, kita bilang celaka kalau minum laru. Minum anggur, celaka. Sudah baca ayat ini nasihat buat potong semua. Tuhan yang kasih tahu. Anak-anak Tuhan. Nah itu orang kalau mau hidup dalam kasih itu begitu. Yang saya sebut saudara, kadang-kadang hamba setan ini banyak di gereja. Mana bilang hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa? Pada begitu. Saudara yang terkasih dalam, tidak ada hamba Tuhan begitu. Nasihat itu menjadi penting. Makanya saya ulang-ulang ini kalimat. Maka ketika kita datang ibadah itu banyak nasihat yang kita terima. Banyak nasihat firman yang kita dapat. Banyak nasihat kebenaran yang mengarahkan hidup kita. Saudara, itu yang buat kita jadinya memiliki karakter Kristus. Kita menjadi orang-orang yang punya perbuatan-perbuatan ilahi. Sama seperti Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. So, kalau semabok itu mata mulai berlari, maka yang terjadi alam aneh. Yesaya pasal 5 ayat 22. Kita lihat ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ayat bilang, yang minum dan yang campur sama-sama celaka. Tidak bilang, beta hanya papa, beta hanya jual. Lu juga. Lu yang tukang jual. Karena lu yang kesemabuk orang. Saya tidak yakin kalau kamu jual barang sesuatu lalu kamu berdoa begini, Tuhan aku berdoa supaya pembeli jangan datang, sebab kalau pembeli nanti mau mabuk Tuhan, beta semua orang datang biar ini barang tetap ada, omong kosong. Nah sekarang saya tanya, doa yang begini Tuhan dengar tidak? Tuhan tolong supaya pembeli laru dong datang, in bulan ini tapi pu anak IKN dong mulai minta WA terus gitu. Itu Anda minta di Tuhan, saudara minta untuk ke 10 orang. Ini ayat sementara bilang celaka mereka yang jago minum. Alkitab sudah tahu. Sebelum ada orang yang bilang kita jago minum, Alkitab sudah tahu nanti ada orang jago minum. Saudara, sebab kalau orang sudah jago minum itu kan dia akan minum sesuatu itu dia bilang, ini apa? Kau harus saksi kau semua pulang. Hai Tinus, aku lihat saya. Mau lo bisa begitu. Tapi mantan, jadi dia tahu persis. Padahal kita juga ada parah, tapi namanya mau jago tuh begitu. Ya sudah, padahal kita nggak mabuk berat, mabuk yang tidak jadi punya, tapi kita sok-sok kayak tidak mabuk. Padahal kita juga ada jalan begini. Hai Tinus, kau sudah jalan begitu, kau lihat saya, kau saya masih. Masih. Makanya anak-anak itu jangan.
Jangan bertobat sudah, kas tinggal itu, kas tinggal. Ya. Tadi saya KKR di Rote, istri saya saksi hidup, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya khotbah begini ya, mabuk lalu bang lari, sungguh. Tapi dia punya istri cengkeh, dia punya istri kan memang sangat, dia punya istri duduk, kurang aja bangun lari, ya sudah. Nah betul habis khotbah selesai, ketemu pulang ibadah mampu tunggu betul. Mampu langsung bilang, bapak, ini malam dia tunggu bapak di rumah. Kenapa mama? Soalnya dia pulang kita, dia mesti dengar pulang. Jadi dia pulang, dia cari, dia pulang di mana beta dan istri pulang, saudara harus pilih burung, mampu setuh. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian sampai di sana dia duduk dan dia pulang, dia pengen dia pulang pentang. Ya saudara. Lu tadi yang bangun lari tuh, pendeta omong lalu bangun lari. Mamtu juga memang mantap, beta aku itu mamtu itu ya. Sudah, dia bilang, bapak, kami dulu waktu muda sudah berjanji bahwa kalau lu mau dan beta, lu jangan minum lalu. Tapi sekarang dia foy bapak. Ini dia. Sudah, tapi ini mama yang cinta dia laki, cinta betul itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia tidak mau dia laki celaka. Jadi itu malam saya pelayanan khusus bab 2 jam 12 malam. Saudara jam 12 malam. Ya. Waktu itu saudara, waktu saya mau doakan dia mampu bilang ini, bapak jatuh dulu. Saya bilang kenapa? Saya mau dengar dari dia punya mulut sendiri di hadapan Tuhan. Dia mengaku bahwa dia tidak akan minum lagi. Ya saudara. Saya tidak tahu dulu masih hidup atau tidak, dosa tua-tua. Ya saudara, tapi saya rasa itu karena Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita kalau ada di dalam Kristus, saya ulang lagi, ada nasihat, ada teguran. Itulah hidup dalam kesatuan kasih. Makanya gereja yang bertumbuh adalah gereja yang terus memberikan nasihat, memberikan teguran. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang masih nasbo-nasbodo, dengar baik-baik, itu juga tidak boleh lagi orang Kristen, anak Tuhan. Itu bukan karakter Kristus. Nah, Tuhan harus dengar nih. Ada banyak Kristen masih isap rokok non-stop, berasap terus. Saya terkasih dalam Tuhan. Satu hari saya KKR di Alor dan seminar. Saya ingat persis di Alor Timur. Saudara, ada seorang bapak waktu itu saya kasih seminar. Lalu saudara saya berbicara banyak hal tentang salah satunya tidak boleh merusak bait Allah, bait suci, yaitu tubuh kita sendiri. 1 Korintus 3 ayat 16 bilang tubuh kita ini adalah bait Allah. Waktu saya bicara begitu, saudara bapak tua bilang begini, dia bertanya, minta maaf Pak Pendeta, di mana ada ayat yang mengatakan dilarang merokok? Mana? Ini waktu ini ternyata dia belajar Alkitab banyak ya. Dia bilang, saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu dan saya tidak temukan ada kata dilarang merokok. Saya bilang, betul Bapak, karena waktu itu pabrik rokok belum ada. Bagaimana ada kata dilarang merokok sementara pabriknya tidak ada? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin ada kata dilarang merokok di dalam Alkitab. Karena Alkitab terakhir ditulis tahun 91 Masehi. Itu kitab Wahyu, saudara. Ya. Nah bagaimana tahun 91 Masehi itu sudah ada pabrik rokok? Tidak ada waktu itu. Maka dilarang merokok tidak mungkin ada di dalam Alkitab. Tetapi saudara, meskipun tidak ada kata dilarang merokok, itu tidak berarti merokok diperbolehkan di dalam kekristenan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya bilang begitu. Kenapa? Karena ada bahaya-bahayanya. Ada hal-hal yang meracuni. Makanya pemerintah saja sudah memberikan warning, merokok membunuh siapa? Kecuali buta huruf yang sudah tahu baca. Saudara lihat, ada tali di situ, tergantung, lalu ada tulisan, gantung diri pasti mati. Nah, lalu saudara bilang, kau coba-coba, nah, taruh, lalu kemudian
kursi. Pasti lu putus nafas kan? Sudah, ini sudah jelas-jelas membunuhmu. Sudah terkasih, tapi kamu terasa tidak bunuh. Ada yang bilang begini, Bapak kalau begitu jangan marah kami yang isap rokok, marah pemerintah yang mengizinkan. Pintar juga, tapi saya sebut pintar setengah. Saudara terkasih, sekarang saya tanya, saudara terkasih, bolehkah Adam dan Hawa marah Tuhan Allah yang menciptakan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Tuhan, kenapa lu cipta itu pohon? Kalau lu sudah tahu itu pohon bikin cilaka. Iya tuh. Tahu salah itu pohon di taman. Tapi kenapa harus ada itu pohon? Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih, kadang-kadang manusia ini, ya saudara, karena keinginannya, dia ingin melakukan sesuatu yang Tuhan larang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah ingat, kita semua dikasih kehendak bebas untuk memilih mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Tuhan kasih kita kehendak, kita bukan robot. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi Anda mesti ingat baik-baik. Nah, Badan WHO, Kesehatan Dunia, PBB, mengatakan bahwa dalam satu batang rokok, dengar baik-baik yang tukang isap rokok dong, beta kasih tahu, minimal. Saudara terkasih, satu batang rokok itu ada 2000 racun. Sedikit atau banyak? Mau dengar 2000 racun itu? Ini sampai pagi. Saya sebut saja beberapa supaya saudara dengar. Ini yang terkenal. Racun yang ada di dalam satu batang rokok itu antara lain, saudara yang terkasih, itu adalah racun obat nyamuk. You know obat nyamuk? Ya, saudara tahu obat nyamuk? Tahu kan? Ya, saudara. Kenapa obat nyamuk itu bisa kasih keluar asap? Karena ada racun di dalamnya. Nah, racun obat nyamuk itu ada di batang rokok. Makanya sekarang orang saudaraku yang isap rokok elektronik itu namanya apa? Itu tulisannya apa? Vape. You know vape? Tapi saya belum pernah lihat orang beli obat nyamuk vape di kios dan bilang beli vape. Ya toh, semua bilang beli apa? Vape. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau orang beli rokok elektrik, orang bilang beli vape. Beda. Orang pasti ngomong vape. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya tertik dulu? Karena kalau lu tahu vape, lu sorisa. Saya tuh memang pintar, dia lihat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena ada racun di sana. Makanya saya selalu bilang, yang belum bertobat isap rokok daripada 2000 racun. Saya tawarkan satu racun, isap vape saja. Obat nyamuk vape lebih murah, 5.000 dapat satu bungkus. Bisa patah sedikit-sedikit, lalu kemudian bakar, isap main-main. Satu racun. Kedua, racun apa lagi? Racun yang ada di dalam knalpot motor. Makanya kalau Anda gas, kalau apa? Asap. Karbon, ada karbon di dalam. Saudara terkasih. Itu ada dalam batang rokok itu. Maka saya selalu bilang, daripada kamu 2000, lebih bagus satu. Taruh di knalpot. Mas baru saya gas. Itu lebih mantap. Jangan bikin rusak ini baik Allah. Saya mulai
mulai isap rokok dari kelas 1 SMP. Saya isap rokok sampai saya kuliah. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena saya tidak tahu dibohongi setan, saya mau tipu daya. Saya awalnya itu tidak isap rokok, saudara. Tapi karena waktu saya mulai bergaul dengan teman-teman, dia bilang, "Saudara laki-laki." Setelah saya tahu, saudara, baru saya tahu yang laki-laki itu yang tidak isap rokok. Loh, saya baru tahu. Kenapa, saudara terkasih? Karena di dalam bungkus rokok dulu, sebelum ada warning merokok membunuhmu, itu ada peringatan rokok menyebabkan impotensi. Saudara, semakin isap rokok itu menyebabkan saudara impotensi. Impotensi itu sama dengan kemandulan. Berarti laki-laki, saudara. Saudara laki-laki. Bisa tertipu kita, anak Tuhan. Jangan tipu setan. Saya bertobat, saudara terkasih dalam Tuhan. Setelah firman Tuhan datang, tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Barang siapa membinasakan bait Allah, aku akan membinasakan dia. Kalau saudara baca ayat ini dalam terjemahan yang lain, itu ayat yang lebih, barang siapa mengotori bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Tubuh ini adalah bait Allah. Saudara terkasih, coba saudara bayangkan Anda punya rumah yang bagus, ya saudara, lalu kemudian ada orang datang bawa sampah, dia masukkan ke dalam rumahmu, dia tutup pintu semua, dia bakar kotoran di dalam. Anda marah tidak? Atau Anda tepuk tangan, lanjutkan. Begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak mungkin. Itulah Tuhan. Dia beli saudara dan saya, harganya lunas dibayar, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dia bayar kita dengan darah yang mahal, supaya tubuhmu bukan milik kamu sendiri, tetapi milik Allah yang telah menebus saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Yesus. Makanya jangan keserusan potong tubuh. Ya, lihatin ayat-ayat, ya. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 20. Perhatikan ayat ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat 20. Perhatikan ini, saudara yang terkasih. Ya, baca. 1 2 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan bahwa kamu bukan apa? Milik kamu sendiri. Itu ayat bilang jelas. Saya tegur banyak orang tuh suka bilang begini, "Bapak jangan atur saya mati, saya mati." Lu bodoh, lu bukan lu punya, Tuhan. Tuhan ada yang punya kamu. Kamu bilang kamu punya apa? Kau baca ini ayat dulu. Kamu bukan milik kamu sebab sendiri. Kau masih bilang saya mati, kau repot, saya mati. Terkasih dalam. Makanya Alkitab itu kita mesti belajar baik-baik, baca sungguh-sungguh. Ya, karena kita berasa diri kita terlalu bangga dengan kotor buih. Orang lain sudah berkasih tahu betul. Ya, kita ini bukan kita, Roh Kudus punya lagi ini kita. Sudah dibeli, harganya lunas dibayar, bukan kredit. Sama kayak motor kredit itu yang masih FIF punya, Adira punya. Bukan. Amin. Amin. Bila bisa pikirkan kamu lunas. Bukan belis yang mestunda itu. Ya saudara, ini lunas dibayar. Saya kadang-kadang tidak menghargai pengorbanan Kristus. Waduh saudara, siapa yang mau mati buat kita kalau bukan Tuhan? Tapi kadang-kadang kita tidak syukuri Tuhan punya kebaikan dalam kita hidup. Kita bikin kita seolah-olah kita hidup ini kita sendiri. Aduh, anak-anak Tuhan, jangan. Pada hari ini saya mau beritahu kepada kita, ingat, kesatuan kasih itu membuat saudara dan saya mengerti nasihat-nasihat Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Makanya sekali lagi, di dalam Kristus ada nasihat, di dalam Kristus ada penghiburan, di dalam Kristus ada persekutuan, di dalam Kristus ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau tidak ada nasihat, bagaimana ada penghiburan? Kalau tidak ada nasihat, bagaimana ada persekutuan? Kalau tidak ada nasihat, bagaimana ada kasih mesra? Mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nasihat itu yang bikin kita jadi satu. Jadi karena itu malam hari ini saya ingin sampaikan, kesatuan kasih itu hanya bisa buat kalau ada nasihat yang namanya firman Tuhan. Beri tepuk tangan dulu terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, saudara yang terkasih. Di luar firman Tuhan kita sudah bisa hidup. Dalam kekristenan tidak bisa. Pasti kita akan terus ada dalam kehidupan yang terpecah-pecah. Terpecah-pecah. Satu bikin dia punya, satu bikin dia punya. Suka-suka gue. Karena satu-satu bilang itu saya, satu motor saya. Saudara terkasih, tapi tidak, di dalam kekristenan semua tunduk kepada kebenaran. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hari Yesus khotbah, lalu kemudian banyak orang tidak bisa dengar nasihatnya. Satu kali dia khotbah, saudara, semua orang kabur tinggalkan dia. Ya. Padahal dia nasihat untuk kebaikan, tapi orang tidak menerima dia punya nasihat. Dia tidak ayat Yohanes pasal 6. Perhatikan mulai ayat 60 sampai dengan ayat 67. Ya, kita lihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca ya. Perhatikan ayat-ayat ini. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 mulai. Saya baca ya lebih dulu, nanti Bapak Mama Saudara akan menyusul ayat-ayat berikut kita bergantian. Saudara yang terkasih, ya, perhatikan ayat-ayat ini. Saya bacakan ayat 60. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? 61 silakan jemaat. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan hati? Yesus tanya, beta ngomong beta nasihat terus untuk iman tak goyang. Ya, kenapa? Karena mereka sudah rasa ini perkataan nasihat terlalu keras. Ayat yang ke-62, perhatikan. Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelum berada? 63, silakan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu perkataan, nasihat-nasihat firman Allah itu adalah roh dan hidup. Ingat baik-baik itu firman Tuhan itu. Ayat 64, tetapi diantaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. 65, cuma lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruhi dia. Ayat 66 sama-sama 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dong semua kabur. Mungkin Tuhan ngomong kita terlalu keras. Padahal Tuhan Yesus bilang, ini perkataan, ini roh, hidup. Ini perkataan yang kita sampaikan. Tapi mereka semua tersinggung. Mereka semua sudah tidak mau terima. Dan mereka semua pergi tinggal. Tetapi masih sisa 12. Saudara lihat, ada murid banyak, orang Kristen banyak yang ikut. Tapi perkataan Yesus keras, mereka lari. Tinggal 12. Saudara terkasih, kalau tinggal 12, kira-kira Yesus ngomong apa? Mungkin, saudara, kalau pendeta sekarang ada jemaat 1000, tinggal 12 orang, itu pendeta akan bilang, kosongnya 12 ini, tolong jangan lari. Ya, kalau kosong semua pindah, ini gereja siapa lah? Ya sudah, tapi Yesus beda. Baca sekarang ayat 67. Mari kita baca 67. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kamu 12 kenapa tidak bangun lagi? Ya, Yesus tanya mereka, yang lain sudah bangun fuik. Tahu 1000 kau berapa? Sudah bangun lari. Kamu 12. Kenapa kamu tidak
Petrus bangkit berdiri dan mewakili. Mari kita lihat ayat yang ke-66. 68, sorry. 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wah, Petrus mewakili teman-temannya bilang, Tuhan, kami tidak mungkin lari. Kami tetap, karena lu firman ini hidup kekal selamanya. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Yesus bilang apa? 69 dan 70. Ya, 1, 2, 3. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah satu. Di situ ada setan. Dia juga tidak mau lari. Dia ada makan gigi dengan lu, tunggu bapak. Ini setan. Ya saudara. Siapa dia? 71. 1, 2, 3. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Dia hamba setan. Yudas ada di mana? Di antara 12 orang yang dipilih Tuhan. Saudara yang terkasih, saya selalu bilang begini, kalau rasul bisa satu setan, kira-kira pendeta bisa tidak satu setan? Saya tanya ulang, tidak ada yang jawab. Kalau rasul, saudaraku, bisa satu setan, pendeta kira-kira bisa tidak ada yang setan? Bisa. Rasul saja bisa, apalagi pendeta. Dan saya yakin banyak pendeta setan. Ya saudara. Saudara terkasih, itu pendeta yang mana? Pendeta yang masih isap rokok, pendeta yang masih minum laru, pendeta yang tidak pernah berhenti bersinah, pendeta yang terus hidup di dalam pesta pora, kemabukan, segala macam dosa-dosa. Itu pendeta setan. Meskipun dia naik pakai jubah toga, kalau dia jalan, rasa-rasa dunia tidak ada lagi yang bisa gantikan dia itu. Ya sudah di dalam dunia, di jalan. Sampai di muka situ, terima Alkitab, has to naik di mimbar. Habis itu dibelakang, sudah, tadi ibarat terlalu lama. Toga belum lepas. Ini Yudas pun adik-adik. Kalau pendeta bisa ada setan, sekarang saya tanya, majelis bisa ada setan tidak? Lebih banyak lagi. Itu pasti lebih banyak. Tapuan. Ya saudara terkasih. Makanya ada orang bikin plesetan. Majelis itu adalah kepanjangan dari Mayor Jenderal Iblis. Itu plesetan bagi majelis-majelis yang hamba setan itu. Kasih dalam, iya. Ada loh majelis-majelis sama-sama baku selingkuh. Ada. Tempatkan dong dua di satu rayon, dong pelayanan terus, lama-lama dong mulai baku jatuh cinta. Dong bilang ini gara-gara cinta lokasi. Foy. Semula. Anak-anak tuh. Padahal sudah ada istri, sudah ada suami. Saudara, ini majelis Lelhana. You know Lelhana? Saudara terkasih dalam Tuhan. Loh ya, saya KKR di satu tempat, saudara terkasih dalam Tuhan. Kami saudaraku cari, waktu itu kami KKR 3 hari. Waktu tim mau datang, saudara, ini majelis juga lari, sesama majelis lari dari musim kota lari ke hutan mana.
Padahal itu tempat jauh dari sinyal handphone, tapi juga bisa aku selingkuh ini. Lari. Setelah KKR 3 hari, Dodo muncul dari hutan belantara. Saudara, satu sudah punya istri, satu sudah punya suami loh. Ini kan setan pakai loh. Anak-anak Tuhan. Jadi selingkuh itu bukan hanya ada di kota metropolitan, di Kupang sana, di Huk-Huk Juara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu lebih parah kalau di Kristen. Saudara terkasih. Ini yang Bapak itu Yudas pun adik-adik juga. Ya. Jadi saudara ingatlah baik-baik. Nah sekarang kalau majelis bisa 1 setan, 2 setan, 3 setan, sekarang saya turun lebih bawah lagi, saudara. Anggap saya majelis diaken pada itu 1 golongan. Jemaat. Ada tidak yang setan? Itu kalau pakai bahasa Jawa, banyak. Pol. Tuhan. Tapi saya mau pastikan malam ini kita semua yang hadir di hadirat Tuhan, saudara, benar-benar kita harus jadi hamba Tuhan. Ada amin. Yang berkarakter Kristus, yang punya sikap, yang punya pikiran, yang punya perasaan ada di dalam Kristus. Karena kita dinasehati oleh firman, karena kita dituntun oleh kebenaran, karena kita menerima Injil Kristus sebagai satu-satunya pengajaran, fondasi dalam hidup kekristenan kita. Amin. Jangan nasihat orang di luar sana. Kalau saudara yang nasihat orang di luar sana, nanti dia akan bilang, wih beta dan bini baru ini lu tahu koson deh. Bang total sayang beta dibandingkan itu Lina. Jangan dengar dia setan. Jangan. Saudara terkasih dalam, jangan. Anak-anak itu nasihat orang fasik. Tidak boleh. Kita orang Kristen sekali lagi setia sampai mati. Amin. Hanya maut yang bisa pisahkan. Jangan lupa itu anak-anak Tuhan. Ya, ada orang begitu sunika baru tuh. Ya, dia merasa kayak ini dong. Ini memang dari Tuhan, Siapa ajar lu dari Tuhan? Baca ayat di mana yang bilang 1 cerai kawin lagi. Ada ayat begitu. Itu pasti dari setan. Setan itu yang ikuti lubung keinginan yang jelek-jelek itu. Anak Tuhan tidak begitu. Nah ini saya mesti tekankan ini malam buat kita semua. Jadi saya Paulus ngomong keras tuh ya. Jadi anak-anak Tuhan mesti beri hidup kita sungguh-sungguh pada kebenaran. Sungguh-sungguh. Kalau mau sungguh-sungguh punya karakter Kristus. Kalau tidak bisa. Hanya itu yang bisa melahirkan karakter Kristus. Saya tunjukkan ayat ini untuk menutup bagian yang pertama. Saya hanya bahas 2 hal, saya tidak panjang-panjang. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan aja. 2 Timotius 3 ayat 16. Perhatikan ya. 16-17 ini ayat terkenal. 1, 2, 3 jemaat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam. Ya, jadi firman itu yang kasih tunjuk kita pusat. Firman itu yang perbaiki kita pusat. Kelakuan kita. Nah, kalau sudah jadi baik, maka itu firman juga yang akan menuntun kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Ayat 17. Perhatikan ayat 17. Coba 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, nasihat firman Tuhan bikin kamu berkarakter Kristus. Bilang samping kiri kanan, perbuatanmu jahat sekarang jadi baik.
Karena ada nasihat firman Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Maka itu betapa pentingnya kita tiap hari beri hidup kita kepada kebenaran. Kalau saudara hidup terus diberi kebenaran firman Tuhan, lama-lama hidup jadi berubah, jadi baik. Karena firman Tuhan selalu lihat kita salah dan tegur, selalu perbaiki kita kelakuan. Lama-lama kita jadi baik, lama-lama kita jadi baik. Dan kalau kita jadi baik, kita jadi orang-orang yang mencerminkan tentang karakter Kristus di dalam hidup kita. Kita jalan di mana-mana, orang akan bilang dia hamba Tuhan. Iya, saudara. Kenapa dia bilang begitu? Bukan karena talenta kita, tapi kalau saudara jalan di mana-mana, dia bilang dia hamba Tuhan. Tetapi, kalau ada tetapi, karena tetapi itu akan menjatuhkan itu yang pertama. Ya saudara, coba ya saudara lihat ya. Ada nona-nona cantik lewat, nona terlalu cantik, lalu satu, lu tahu dia, tetapi dia pelakor. Itu lu pun cantik, itu nilai langsung turun. Dia cantik, tetapi lu tahu pesona. Dia seorang anak 3 di luar nikah, tahu lagi mana. Cantikmu nilai turun. Tetapi saudara, kalau orang bilang kamu hamba Tuhan, karena karaktermu baik, hidupmu takut Tuhan, hidupmu menjauhi kejahatan, Anda benar-benar mencerminkan Kristus yang Anda sembah. Ada amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Yesus. Itu yang boleh dilupakan anak-anak Tuhan. Ya, itu penting buat kita. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, maka saya selalu umumkan di gereja tempat saya layani. Perhatikanlah gembalamu itu. Lihat, saudara terkasih. Saya memang tidak sempurna, tapi kamu lihat saya. Kalau saya sampai mulai lakukan hal-hal yang tidak benar, tolong tegur secara nyata. Tidak usah sungkan-sungkan untuk tegur. Tidak usah sungkan-sungkan. Kalau kamu lihat saya dikorek orang lain itu anak nona, tegur kalau kamu lihat. Kasih tahu pendeta, jangan kata, ngomong. Beta terima. Beta akan tunduk. Karena itu salah. Saudara terkasih dalam kita sembunyi-sembunyi ada usaha lain. Saudara, ya sebab ada orang suka lindungi dosa. Suka lindungi dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, sudah tahu-tahu ini salah, tapi jangan apa, dosa bongkar supaya dia bertobat. Kalau tidak kan saya rasa nyaman. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu hari saya pelayanan di Tenok, ya di KD. Yang tahu KD, ya, puji Tuhan ya, tidak tahu saya jelaskan. KD itu tempat prostitusi atau tempat wanita pelacur. Saya tidak memperkenalkan ini supaya saudara pergi ya. Dengar memang. Saya pergi pelayanan di situ. Waktu saya keluar, ada orang lihat, kenal saya pendeta. Saudara, saya salah waktu itu pergi tidak bawa istri. Maka beredarlah pendeta Ebenezer sudah ke KD. Nah iya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya pulang lalu kemudian orang cerita, saya mulai dengar. Saudara, ini bahasa mulai muncul. Pendeta Eben pergi ke KD, saudara. Lalu saya mulai tangkap. Lalu saya bilang, kamu dengar dari mana? Ada orang lihat Bapak pas keluar dari KD. Kapan itu? Saudara. Lalu, oh saya ingat betul. Waktu itu saudara, ada orang yang sembuh. Itu dia pelacur di KD. Sembuh dari sakit. Nah dia pelacur, dia mau bikin ibadah ucapan syukur. Saudara bayangkan. Ya. Karena dia sembuh dari sakit, dia bukan didoakan saya, tapi orang lain yang mendoakan dia. Lalu kemudian saudara dia mengalami kesembuhan. Ini wanita pelacur. Saudara. Setelah dia sembuh, dia ketemu dengan ini hamba Tuhan. Dia bilang begini, saya mau kita bikin ibadat syukur karena Tuhan telah sembuhkan saya. Lalu ini anak Tuhan ini, hamba Tuhan yang doakan dia bilang begini, kalau begitu gampang nanti saya hubungi pendeta. Nah,
Kebetulan hamba Tuhan ini kenal saya, maka dia hubungilah saya, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk saya pergi pelayanan syukur. Saudara, dia telepon, Bapak bisa kok, Bapak ini syukur tapi di KD, dan dia undang semua teman-teman prostitusi untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan memang saya pergi itu, saudara tahu kalau orang KD itu bagaimana pakaiannya tidak sopan. Saya sudah mati hadir di tengah-tengah Sodom dan Gomora hari itu. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mesti melayani. Entah dia, saudaraku, memang punya maksud tulus atau tidak, bagi saya Injil harus diberitakan. Kapan lagi bisa khotbah bebas di KD? Saudara terkasih, meskipun saya berdoa, Roh Kudus tolong saya, sebab semua yang bangku kaki ini hanya Engkau saja yang tahu, Tuhan. Aku tidak mengerti mereka semua ini. Pakaian mereka tidak sopan semua. Jadi saya menyampaikan inti Injil. Hari itu saya ingat saya khotbah tentang wanita pelacur yang bertobat. Saya berkhotbah, saya tidak tahu dia mau bertobat atau tidak. Yang pasti Injil saya beritakan. Setelah saya khotbah itu saya keluar, itulah orang melihat saya berada di KD. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya jadi orang lihat, orang bisa mencap kita ketika kita punya hidup, saudara tidak mencermin. Ini padahal saya tidak bikin apa-apa loh, hanya pelayanan. Ya, apalagi kalau bikin sesuatu, jadi apa kita? Banyak anak Tuhan tidak bisa jadi berkat karena saya ulang, hidupnya tidak mencerminkan karakter Kristus. Karena itu hari ini dengarkan baik-baik ini, kita semakin hari mesti berubah, tambah hari berubah, karena ada firman Tuhan yang menasihati kita semua. Ada amin? Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kedua, kita lihat ayat firman Tuhan ini sebagai ayat terakhir buat kita sekalian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Filipi pasal yang kedua. Perhatikan saudara yang terkasih, saya mau kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Ayat 5 ada di tengah, kita sudah lihat ayat 1 sampai ayat 3. Sekarang kita lihat ayat 6 sampai ayat 8 ya. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kedua, karakter Kristus itu identik dengan yang namanya kerendahan hati dan kesetiaan. Itu karakter Kristus. Jadi saudara, karakter Kristus itu sekali lagi adalah kesatuan agape, kasih yang nasihat firman ada di dalamnya. Yang kedua, saudaraku, karakter Kristus itu bicara soal yang namanya kerendahan hati. Saudara bayangkan, Allah yang maha tinggi, dia telah rela datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia mengambil rupa sebagai hamba, bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu benar-benar kerendahan. Makanya orang Kristen kita ini diajar untuk memiliki yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati itu siap mengosongkan diri kita. Kerendahan hati itu siap menanggalkan segala sesuatu yang kita anggap menjadi pegangan dalam hidup kita. Itu kerendahan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sikap karakter Kristus. Makanya orang kalau semakin rendah hati, hidupnya pasti bertobat. Kenapa? Karena dia semakin menanggalkan hal-hal yang menjadi keakuan egonya. Dia akan semakin menanggalkan, mengosongkan diri. Itu karakter seorang yang mengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, agak aneh kalau orang ikut Tuhan lama tapi hidupnya tidak pernah mengosongkan diri, tidak pernah menyalibkan, tidak pernah, saudaraku, daging disalibkan. Itu tuh perlu dipertanyakan ikut Kristusnya seperti apa. Tidak mungkin, karena Tuhan memberikan keteladanan itu buat kita. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa sebagai hamba. Kita siapa?
orang yang sekali lagi tidak mau taat. Itu kesombongan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kesombongan terbesar itu bukan waktu dia jalan kuda-kuda naik, bukan. Ya saudara, itu bisa jadi itu orang tidak sombong. Tapi ada yang begini, mau sombong mau mati, sombong. Saudara ada yang begini, Bapak, iya Bapak. Saya suka gunting rambut di orang Timur Soke, saudara. Dia kalau ngomong, wah itu panjang lagi, wah panjang, wah les ikut sini, iya Pak. Halus lembut sekali, Pak tipis samping. Saya bilang iya Pak. Itu ciri orang Timur. Ya sudah, itu kelihatan itu keren sekali. Tapi belum tentu. Ya saudara, belum tentu. Jadi saudara jangan tertipu dengan orang-orang yang begini. Kadang-kadang disuruh Pak, ada kepala angin. Orang itu kalau rendah hati, sikap yang pertama itu dia tunduk, dia taat. Itu sikap itu. Ketundukan dan ketaatan itu menunjukkan bahwa dia rendah hati. Kenapa? Karena waktu kita tunduk dan taat, kita tahu ada yang lebih tinggi dari kita. Waktu kita tunduk dan kita taat, kita tahu ada yang lebih berkuasa dari kita, dan kita bukan siapa-siapa. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan sombong-sombong lah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya belajar tunduk dan taat. Apa saja yang Tuhan mau, saya selalu mau belajar untuk tunduk dan taat. Ya. Beberapa minggu yang lalu waktu saya bilang begini, saya sebenarnya sudah mau berhenti lama jadi pendeta. Ya, karena hadapi banyak sekali tantangan, persoalan di tengah-tengah pelayanan, dan saya rasa mau berhenti. Sudah. Tapi waktu saya dalam posisi itu, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti itu, Tuhan itu datang kepada saya. Dia bilang begini sama saya, saudara, siapa yang panggil kau Ebenezer? Manusia atau Tuhan? Saudara, sehingga kamu tidak mau tunduk dan taat kepada saya. Saudara, kalau saya rasa bahwa manusia yang panggil saya jadi pendeta, mungkin saya sudah berhenti lama. Tapi saya tahu yang panggil saya untuk jadi hamba Tuhan, yang panggil saya untuk jadi pendeta, yang panggil saya untuk melayani bukan manusia, bukan organisasi gereja tempat saya layani, mereka cuma alat Tuhan. Tapi yang panggil saya adalah Raja Allah semesta alam, pemilik bumi, pemilik surga, semua tunduk takluk kepada Dia. Maka tidak ada alasan untuk saya boleh berontak dan tidak taat kepada Dia, Sang Pencipta langit dan bumi itu. Amin. Kita mesti sadarin, ya saudara, banyak orang Kristen ini tidak mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia rasa dia. Saudara, karena dia rasa dia, bukan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pemalas datang ke gereja dong. Kenapa saudara mau datang ke gereja? Itu orang sombong. Saya selalu bilang, yang malas datang ke gereja itu sombong. Kenapa? Tuhan saja dia lawan. Sekarang saya tanya, yang suruh kita datang ibadatnya siapa? 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 Tuhan kan? Lonceng gereja itu cuma alat. Ting, ting, lonceng pertama. Ting, ting, lonceng kedua. Ting, ting. Biar sudah lonceng ketiga nah. Ini orang yang tidak taat. Dia pikir yang panggil dia di manusia menggali. Makanya kadang-kadang poster tuli juga yang satu tidak pernah pergi gereja. Karena poster itu korban daripada bunyi ting 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 itu.
Tiap minggu ini saudara, tadi saya lihat Anda mau lonceng ini aman ya. Ada lonceng yang kawak mai itu, yang pukul sekali itu telinga bisa tuli memang. Tapi itu Koster dengan setiap janji ada. Dia sendiri tuli yang terdengar. Sudah terkasih dalam. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang tidak mau dengar? Ini orang-orang sombong. Orang sombong. Saudara terkasih, ini orang yang tidak mau merendahkan diri. Tapi kalau tanya dia, kau hamba Tuhan, dia bilang apa? Dia juga hamba Tuhan. Padahal malas mau mati. Saudara terkasih, makanya orang sering sebut ini Kristen napas, Natal dan Paskah. Makanya dia pun napas juga. Dia sudah Kristen napas, Natal dan Paskah baru dia hadir. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi omong dia rendah hati. Kalau omong, iya Pak, iya Pak, ini helah panjang. Saudara terkasih, Tuhan aja kau berontak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka saya bilang lagi, orang sombong itu orang tidak datang gereja, itu orang paling sombong. Apalagi kalau pas hari Minggu dia pikir itu sombong bukan. Terlalu sombong. Baru dia naik motor lewat depan gereja lah. Sudah lewat depan gereja dia sambil tit. Lu punya motor Revo jelek itu juga lupa. Saudara terkasih, ini orang paling sombong. Sudah tidak datang gereja kalau di Kupang sana ya. Saudara, dia tuh WA dari istri. Pak datang jemput surat, dia sudah asapaan. Dia mulai datang dari rumah saya. Tunggu di pinggir pagar sana. Ini orang sombong. Saudara terkasih dalam orang sombong. Orang sombong dan orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri, tunduk, taatlah kepada apa yang Tuhan katakan. Ada amin? Ada amin? Bilang sekali lagi samping kiri kanan, jangan sombong-sombong Pak. Tuhan mau dari kita, saudara terkasih dalam Tuhan, belajarlah taat dengan Tuhan, belajar, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang pernah marah saya karena saudara saya larang orang bikin pesta pora. Ya. Saudara, Tuhan larang orang pesta pora loh. Ya. Tapi saya belajar untuk taat kepada Kristus, bukan taat kepada manusia. Sungguh. Ada banyak orang Kristen masih suka pesta pora terus. Pesta pora itu beda dengan pesta apa? Sudah. Pesta boleh, pora tidak boleh. Jadi kalau pesta pora Tuhan larang. Apa yang namanya pesta pora? Pesta pora itu kalau saudara mengerti kata pesta pora. Pesta pora itu sudah mengandung unsur yang namanya keributan. Speaker lebih besar sampai kita semua telinga tuli itu. Ya sudah, ribut mau mati. Padahal ada tetangga yang sakit jantung, dia tidak peduli. Itu orang yang hidup dalam pesta pora. Tidak ada, itu satu unsur keributan. Itu unsur pesta pora. Setelah keributan di dalamnya ada unsur yang namanya hawa nafsu. Saudara yang terkasih dalam hawa nafsu. Saya ini jago pesta. Sungguh, bukan pesta pora saya. Jago pesta pora sebelum bertobat. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya dansa nomor 1. Saudara terkasih, tripping dulu zaman saya. Tripping, dance. Kadang-kadang kepala tikam di bawah, kaki naik di atas. Sungguh, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, itu namanya pesta pora. Makanya saudaraku, saya punya moto dulu. Pesta itu tidak perlu undang, saya pasti hadir. Ya, saudara terkasih, semua orang biar dapat undangan, saya tidak dapat undangan. Di mana saja ada pesta, saya dengar ada pesta, ini hari saya pasti sampai.
Kenapa saya punya 2 prinsip di pesta? Yang pertama, makan gratis. Ya tuh saudara. Yang kedua, apa yang saya suka di pesta? Pokoknya senang-senang. Ada di sana mabok, ada di sana dansa. Saudara, semua ada. Yang pokoknya happy-happy. Wah, saya paling suka itu. Saudara terkasih dalam, saya tidak ada malu sama sekali. Satu kali kami datang, dan bukan saya sendiri, ada teman-teman kru. Ya, saudara, waktu kami masuk, biasanya semua tamu-tamu sudah sendok makan habis, baru kami giliran masuk yang terakhir. Begitu masuk itu kami sendok itu gunung mutis juga kami. Mie itu meleleh di samping-samping kiri. Baru keluar tanpa rasa malu, keluar santai-santai. Ya, saudara. Begitu kami keluar, mama tuh satu bilang begini, romantis dong memang ngeri. Siapa yang saya bilang, romantis itu apa? Dia bilang, bodoh, rombongan makan gratis. Kalau romantis, rombongan makan gratis. Ya saudara. Setelah itu mulai kita loti siapa yang kita bisa ajak dansa. Ya. Kita mulai lihat, saudara terkasih. Dan dansa itu di otak kita ini otak kotor, pasti. Saudara. Saya dansa tidak pernah otak bersih, saya tidak tahu yang lain. Saya itu otak kotor. Saudara terkasih. Begitu lagu sudah mulai nyanyi, saya mulai mana? Tadi itu sulia memang mana? Ya ini. Ya sudah, itu udah pilih. Besok saya bukan hujan pirawani, itu itu. Ya sudah. Ini sudah buat saya. Lu sama duluan tuh. Sama duluan, betul orang duluan sudah. Kenapa itu saudara terkasih dalam Tuhan? Ya, itu tidak sopan sama saya. Ya, apa langsung? Saudara terkasih itu mati. Kadang-kadang lagu seperti itu kita tidak mau berhenti. Lagu kedua lagi. Ya, itu namanya pesta orang. Makanya saudara, Tuhan tidak mau orang Kristen hidup di dalam pesta. Maka setelah saya bertobat, saudara, saya larang orang untuk tidak boleh pesta orang. Tidak boleh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan orang jengkel waktu saya larang begitu. Satu kali saya larang begitu, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang fasik, saya sebut dia orang fasik. Dia komporkan orang yang saya sebut tidak boleh bikin pesta orang. Orang datang itu pesta sepi, tidak ada apa-apa. Saya sudah bilang, ingat, tidak ada putar tape lagu dunia yang gila-gila. Waktu itu saudaraku masih zaman putar lagu Kakak Enda. Kakak Enda. Itu Enda penama di pokoknya tiap hari Kakak Enda itu. Itu lagu lagi viral waktu itu, tahun berapa disuruh ya. Namanya larang, soalnya malam itu saya dengar lagu-lagu Kakak Enda. Ya saudara, nah ini orang taat, ini orang tunduk betul-betul. Tetapi dia pun keluarga dan sekitar. Woi, dong mulai hasil ini orang. Kan dia kamu udah begitu tuh, kok sampai menghadap sinode kok kas pindah dia. Dia itu apa? Dia larang-larang. Saudara terkasih dalam. Dan hari itu saya dengar. Saudara terkasih. Dan saya kalau dengar bisa telinga panas. Ya, saya pun telinga panas. Saya bilang, woi bodoh, lu dengar ini viral. Supaya lu jam bodoh kau masuk neraka, lu baca Galatia pasal 6. Tapi diterakin malam. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini bukan beta yang karang-karang. Buta huruf ini 3 reja bikin apa? Galatia 5 ayat yang ke-19. Perhatikan itu ayat. Saya tutup dari ayat ya sampai ayat 20. Kadang-kadang orang semua taat, tidak mau setia, dia pakai argumen yang gila-gila tuh. Lihat ayat Galatia 5 ayat 19-20. Kita baca bersama-sama ini ayat ya. Supaya saudara jangan pikir beta karang-karang. Ini firman Tuhan ini. Ya. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu terus penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan,
rumah pemecah. 21. 1, 2, 3. Kedengkian, kemabukan, apa? Ada tidak? Ada tidak? Pesta pora ada. Kalau kalau kita tetap hidup dalam itu, apa yang terjadi? Mari kita baca lanjut. Dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. 1, 2, 3, jemaat sambung. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat dalam ya tukang pesta pora masuk surga tidak? Tidak. Masuk neraka. Termasuk yang undang MC Bencong, lu dan dia masuk neraka. Loh iya, aku suka sekali undang MC Bencong. Bencong tuh kita larang, jangan dukung dong. Saudara yang terkasih dalam itu, bilang apa kalau dia MC, orang terlalu apa namanya? Ladies and gentlemen, kemudian dulu kaki biasa begini. Ladies and gentlemen, kalau lu ladies dan gentlemen, lu apa? Lu jenis apa? Lu ini. Ya, Pendeta Mel Atok biasa bilang kan, ya kalau laki-laki yang mati almarhum, kalau perempuan yang mati almarhumah. Nah kalau bencong yang mati aluminium. Ini aluminium ini. Jenis tidak jelas. Ada jenis jelas apa dia? Ladies and gentlemen. Kok ladies and lu apa? Lu laki tidak, perempuan tidak. Tuhan ciptakan hanya 2 jenis kelamin, lu dari mana datang? Tapi orang Kristen suka undang-undang begitu. Itu anda pupuk dia supaya dia tambah rasa bahwa bencong itu luar biasa. Bencong dia masuk neraka. Ada dalam kitab Korintus. Banci-banci neraka semua. Tuhan, jadi ingat Bapak, karakter Kristus itu penting. Nah termasuk yang banci itu tidak karakter Kristus. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, makanya Yesus tidak pernah pilih murid bencong. Atau ada Petrus ketika dia tampil dia berkata, ladies dan gentlemen. Janganlah. Malam nama Petrus, siang nama Petrus, malam nama Patris. Nah ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah ingatlah, saya pernah menginjil kepada bencong-bencong di Malang. Saudara terkasih, sungguh di stasiun Malang dulu tuh itu banyak sekali bencong. Saya baru bertobat tahun 2000. Saya bertobat pertama tahun 2000, 24 tahun yang lalu. Saudara, saya turun ke daerah itu dan itu bencong semua, cantik-cantik. Sudah, saya pun sampai di motor, saya bawa kawan saya. Lu gila apa ini hari? Mereka juga butuh Injil. Saya bilang, oh saya hati lagi mendidik penginjilan. Sudah, saya di tempat-tempat yang gila-gila, termasuk di tempat bencong. Saya pergi sudah. Lalu kemudian si bencong ini datang. Ada yang datang. Yesus siap ini. Saudara terkasih, dia datang Mas, dia bilang, selamat malam Mas. Kamu kenal siapa ya? Kamu dong. Aku bukan Mas loh. Saya bilang, apa jadi? Saya mau tahu. Dalam hati saya datang tidak mau bicara banyak Mas. Saya bilang begitu. Saya cuma mau sampaikan satu hal. Yesus juru selamat. Amin. Saya bilang begitu sama dia. Dia teriak dia kawan semua di satu itu kumpulan itu. Dan ada yang datang bilang Yesus juru selamat. Dia kawan lari
Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu saya bilang, puji Tuhan, karena kalian semua datang. Sekali lagi saya beritakan Injil ini. Di luar Kristus tidak ada surga. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Tuhan sayang kalian semua. Waktu saya bilang begitu saudara, mereka kerumun saya dengan saya kawan. Saya bukan takut. Ini bencong semua. Lalu dia bilang begini, dia mulai raba-raba begitu. Dia mulai pegang beberapa baju. Udahlah, Yesusnya nanti aja bang. Nanti aja Yesusnya. Yesusnya nanti. Jangan. Sekarang adalah saat. Ini kakak refleks ya. Refleks dengar kata bencong. Dia bengkaki langsung. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bilang ini saat, bukan nanti. Waktu saya bilang ini saatnya saudaraku, dia langsung cabut kunci di motor saya. Lalu dia bilang, kuncinya di sini, kuncinya di sini. Saya bilang, itu kunci motor. Ada kunci kerajaan Allah yang kamu harus dapat di malam ini. Wih, saya kayak kok banyak waktu itu, saudara. Tapi namanya ini bencong semua, otak mengong semua, saudara. Lo ngomong Injil dia tidak mau tahu. Lalu dia pegang ini kunci, dia bilang begini, kunci kerajaan Allah kita buang ke got. Dan akhirnya kunci itu dia buang. Saudara terkasih, nah ini saya mau bicara ini kunci. Tapi sekarang mau ke mana motor des? Dia bilang, kalau kamu mau dia buka kelilingi kami dua ini. Dan itu hari dalam tanda kutip minta maaf saya ngomong ini kalimat, mau diperkosa saya dengan kawan saya. Saudara terkasih, gara-gara Injil. Ya, itu saya pulang dorong motor, saudaraku. Saya takor 100.000, saya pun kawan takor 200.000. Karena hari itu saya di dompet 100.000 ada. Nah kawan saya kebetulan di dompetnya 200.000. Saudara, dia bilang kalau kamu mau keluar dari tempat ini di bencong, ya, maka serahkan dompetnya. Saudara mau tidak mau kami dua serahkan dompet. Ya, kalau sudah kami dua bahaya itu malam. Maka saya serahkan dompet saya. Puji Tuhan dompet saya hanya 100.000 di dalam. Ya, dia ambil habis semua dia kasih kembali dompet, saudara. Dan hari itu kunci hilang, kami dua dorong motor, saudara pulang kampung. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, sepanjang jalan teman saya itu ngomong, lu ini memang cari gara-gara ya. Saya bilang, kau tidak pikir tentang keselamatan mereka? Kita bukan hanya berdoa saja, tolong bencong-bencong itu supaya diselamatkan, tapi Injil harus diberitakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur saya tidak tahu pemerintah punya kerja sehingga mungkin sekarang tempat itu sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi kumpulan bencong-bencong. Tidak tahu mereka lari kemana. Paling tidak dalam doa saya, mudah-mudahan dia yang buang kunci motor saya, dia juga sudah bertobat dan mengenal Kristus. Saudara sekalian, tidak ada yang tahu. Nah karena itu jangan dukungin. Saya ulang lagi, jangan dukung. Mereka ini tidak boleh didukung. Kita harus justru bawa mereka kepada Kristus, mengerti identitas mereka bahwa mereka laki-laki sungguh-sungguh. Dan Tuhan tidak pernah ciptakan sekali lagi jenis kelamin yang ketiga yang namanya banci. Tidak jelas. Tidak jelas. Saudara, hanya ada dua ciptaan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin ketiga. Ya, karena itu jangan bikin pesta pora yang aneh-aneh, saudara. Boleh buat pesta, tapi jangan pesta pora. Karena orang kalau pesta pora pasti masuk neraka. Taat dan setia sampai mati, itu karakter Kristus. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus punya karakter Kristus. Bilang samping kiri kanan, kita butuh nasihat firman Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita butuh ketundukan dan kesetiaan. Amin. Kalau kamu lakukan itu, hidupmu pasti tambah hari, cerminannya adalah karakter Kristus. Hamba Kristus itu pasti. Udah. Yang penting itu dua sah. Dengar firman, tunduk taat. Dengar firman, tunduk taat, setia. Pasti karaktermu karakter Kristus. Tapi kalau dengar firman, telinga kiri tembus telinga kanan, buang itu kebenaran, maka sampai mati tidak akan berubah. Kalau saudara tetap mau andalkan egomu, kesombonganmu, sampai mati
mati tidak akan pernah berubah. Hanya orang yang tunduk, taat, setia, hanya orang-orang itu yang memiliki karakter Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya dan pemain musik maju ke depan. Kita mau syukuri firman.